Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang telah memberkati kami dan melindungi kami, serta menjaga kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini. Ya Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah bukalah hati kami, bukalah telinga kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dengan apakah orang lain dapat mengenal kita sebagai orang pengikut Kristus? Dengan apakah tanda-tanda yang bisa kita perbuat, yang bisa kita tunjukkan, supaya orang lain dapat mengenal, dapat mengetahui bahwa kita ini adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus? Apakah tanda-tandanya? Apakah dengan kita memakai kalung yang mainannya salib, atau memakai anting yang mainannya salib, atau memakai gelang yang ada mainannya salib? Atau apakah dengan kita menunjukkan diri kita aktif beribadah, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, atau aktif memposting foto-foto kegiatan-kegiatan gereja, menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya? Tentu tidak salah. Kalau kita mau memakai kalung yang salib, kita mau pakai perhiasan yang ada salib, itu tidak salah. Atau kita mau posting foto-foto kegiatan-kegiatan kita di gereja, kita aktif, tidak salah. Tapi perlu untuk kita ketahui bahwa jauh dari sana ada tanda yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, yang harus orang lain ketahui. Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan kasih yang kita lakukan, itu jauh menunjukkan bagi dunia ini bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Sama seperti yang Yesus tunjukkan bagi dunia ini adalah kasih-Nya. Yesus yang rela mati di kayu salib adalah bukti bagi semua orang, bagi dunia ini, bahwa Dia benar-benar mengasihi kita dengan ketulusan. Bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Inilah yang perlu kita tunjukkan bagi orang lain. Inilah yang perlu kita tunjukkan bagi dunia, supaya kita mau hidup dalam kasih. Dan ini jugalah yang dikatakan Rasul Paulus pada renungan kita hari ini. Seperti yang dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Kasih adalah tanda bukti nyata bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kasih yang kita hidupi, yang kita lakukan, yang kita berikan kepada sesama adalah bukti yang sangat nyata bagi dunia ini bahwa kita adalah menuruti perintah perkataan Yesus. Saudaraku, orang yang hidup dalam Kristus, orang yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Allah, orang yang mengakui bahwa dia pengikut Kristus adalah orang yang harusnya hidup dalam kasih. Karena ini juga adalah bagian dari perintah Yesus. Sebagaimana dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, Yesus
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah inti dari ajaran Yesus, agar kita hidup dan menghidupi kasih dalam hidup ini. Kasih yang seperti Yesus kita lakukan. Kasih yang tulus, kasih yang tidak memilih-milih. Karena kau saudaraku, karena kau sama dengan aku, karena kau keluargaku, karena kau baik kepada aku. Bukan itu. Tapi kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih dengan tulus. Bukan karena kau keluargaku, bukan karena kau punya hubungan penting denganku, tapi karena aku telah terlebih dahulu menerima kasih Yesus yang tulus itu. Maka layaknya kita hidup dalam kasih. Saudaraku, ini tugas kita bersama. Mengatakan kasih sangat mudah. Murado makatakan holong. Ate alai ikon mangulahonido naromikot nanaing berengoni debata sia kita tanda bukti parsitutota manguloi hatana. Bukti bahwa kita halak na porsea tu debata tentu ikonoloh mahita mangulaon hatana ima holong miroha. Aku mengasihi saudara. Kita harus bisa mengatakan seperti itu. Aku mengampuni saudara. Aku mengasihi saudara. Bukan karena aku orang yang benar, tapi karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihiku. Karena itu adalah perintah Yesus kepadaku. Ingatlah hal ini. Mari kita saling mengasihi, mengampuni dalam hidup ini. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajari kami untuk mau hidup dalam kasih. Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, demikian juga pada hari ini. Agar layaknya kami menunjukkan tanda-tanda bukti bahwa kami adalah orang yang percaya adalah kami mau hidup dalam kasih. Itulah hukum yang diajarkan Yesus kepada setiap orang yang percaya yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan, kami percaya sekalipun secara manusiawi ini adalah hal yang sangat sulit, tapi kami percaya ketika Roh Tuhan tinggal dalam hati kami akan melihat, kami akan menyadari bahwa kami telah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Maka kami akan berangkat juga untuk mau menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Dan kami harus ingat bahwa inilah perintah yang terutama dan yang utama yang diajarkan oleh Yesus bagi setiap pengikutnya. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, karena kami semua orang yang telah diberkati Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan mereka dari sakitnya, supaya mereka beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan, pemulihan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, dan berkat sukacita dalam hidupnya, agar mereka selalu hidup dan bersukacita, bersyukur menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang sakit, yang menderita, yang menangis. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan yakinkan mereka untuk selalu percaya, bersandar kepada tangan Tuhan yang penuh kasih dan yang penuh kuasa itu. Bapa yang di sorga, berkatilah kami hari ini, berkatilah pekerjaan kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang, meminta, dan menerima berkat Tuhan. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.